Konflik pecah antara Israel dan Iran, Tribuner. Setelah 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udaranya ke sejumlah titik strategis di Teheran, termasuk fasilitas nuklir milik Iran. Serangan ini juga memicu balasan besar-besaran Iran terhadap Tel Aviv dengan operasi True Promise 3-nya. Israel mengklaim serangan ini dilayangkan sebagai upaya untuk menghancurkan progres program nuklir Iran dan menghentikan pengembangan senjata nuklir. Serangan ini juga terjadi sedianya bersamaan dengan upaya perundingan yang pada akhirnya berlangsung begitu ya antara Iran dan juga Amerika Serikat. Lalu bagaimana melihat potensi konflik yang ada dan apakah kemudian ini juga berpotensi menyebabkan perang terbuka yang begitu panjang? Dalam Tribun News on Focus kali ini Tribuner, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan dosen International Relation BINUS ada Mbak Tia Mariatul Hiptia. Mbak Tia, selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Tia menyempatkan waktunya hari ini untuk berdiskusi bersama dengan Tribun News. Kabar baik Mbak Tia? Baik, Alhamdulillah Mbak Nila. Terima kasih banyak Mbak Tia. Kita langsung saja. Ini konflik masih panas, masih berlangsung. Kalau Mbak Tia sebagai pengantar melihat konflik pecah antara Iran dan juga Israel ini seperti apa, Mbak? Berawal ketika kita menyebutkan tadi Mbak Nila bilang bahwa reason Israel adalah menyerang Iran dikarenakan Iran sedang melakukan atau membuat senjata nuklir begitu ya. Jadi ada di nuklir itu ada batas uranium yang kalau melewati itu dia akan sampai kepada pembuatan hulu ledak nuklir ini yang berbahaya. Sebetulnya kalau nuklir itu untuk digunakan untuk kesehatan, untuk energi itu bagus begitu dan Iran ini sudah menjelaskan sebetulnya kepada IAEA yaitu apa namanya organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara mengawasi setiap negara yang memiliki nuklir dan itu sudah menandatangani NPT. Artinya Iran sudah melakukan agreement dengan pihak IAEA. Silahkan diawasi apakah betul kita sampai kepada memproduksi uranium yang menuju ke arah senjata nuklir tersebut begitu. Dan ternyata sampai hari ini memang tidak terbukti, semua serba transparan sebetulnya yang sudah dilakukan Iran begitu ya. Dan ini pernah juga pada masa Obama, Obama apa namanya menyepakati JCPOA dengan pihak Iran karena memang semuanya dilakukan secara transparan dan diawasi juga oleh IAEA. Jadi alasan Israel untuk menyerang Iran dengan alasan bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir itu tidak beralasan sebetulnya. Bahkan Israel punya punya senjata nuklir yang itu dia tidak menandatangani NPT, tidak melakukan penandatangan apa namanya kesepakatan begitu ya bahwa itu tidak akan membahayakan umat manusia. Tidak ada dia. Harusnya dia gitu ya yang harus diawasi begitu. Maka ketika reason ini disebutkan oleh Netanyahu ini sangat tidak beralasan. Justru Mbak Nila, saya melihatnya ada dua faktor kenapa Iran di bawah rezim Netanyahu itu melakukan serangan terhadap kenapa Israel melakukan serangan terhadap Iran begitu ya? Ada dua faktornya. Pertama, karena memang posisi politik domestik Netanyahu sedang tidak baik-baik saja di negara dia sendiri. Karena apa? Kalau istilah politik Indonesianya itu popularitas sedang turun begitu ya. Kenapa disebut sedang turun? Karena belakangan kebijakan-kebijakan Netanyahu tidak menguntungkan rakyat Israel sendiri. Pertama, kondisi ekonomi karena perang terus menurun. Yang kedua juga simpati daripada rakyat akhirnya melihat Netanyahu hanya omong-omong aja begitu ya untuk merealisasikan ambisinya. Kenapa disebut omong-omong? Kan memang rakyat Israel itu inginnya Hamas diselesaikan begitu ya karena merasa merasa mereka diteror begitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada indikasi bahwa Hamas selesai. Betul, para pemimpinnya meninggal begitu ya. Tapi apakah betul Hamas tidak ada? Ini kan tidak terbukti dengan rakyat Israel melihat tidak ada tawanan dari pihak Hamas yang dilepaskan tanpa perjanjian dengan Israel begitu ya. Harusnya kan kalau betul-betul Hamas selesai atau kalah begitu ya, warga negara Israel yang ditawan itu kembali begitu atau ada kejelasan. Ini kan tidak ada. Artinya Hamas sampai hari ini baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa Netanyahu tidak berhasil apa yang diinginkan oleh rakyat Israel. Kemudian pressure atau tekanan dari dunia internasional juga cukup tidak menguntungkan Netanyahu, di mana ini membuat warga negara Israel dimanapun berada itu merasa terdiskriminasi. Dan itu tidak hanya dari negara-negara yang anti Israel, bahkan negara-negara yang selama ini berkoalisi dengan Israel, misalnya Prancis sudah mulai mau mengakui negara Palestina, atau pihak Inggris atau negara-negara Eropa. Sekarang sudah banyak mulai bersimpati.
terhadap Palestina ya, walaupun kadang berubah-ubah gitu ya, seperti Macron itu ya kalau diserang Israel oleh Iran dia akan tetap bela Israel, tetap tidak konsisten begitu ya. Tapi ada perubahan untuk soal Palestina begitu. Artinya memang kondisi Netanyahu ini sangat terjepit. Dalam kondisi seperti itu, politik domestik Netanyahu tidak baik-baik saja. Kemudian di luar juga negara-negara atau dunia internasional melihat dia sebagai penjahat perang, begitu ya. 400.000 itu bukan main-main loh. Terbunuh itu betul-betul betul-betul genocide begitu ya. Kemudian dia melakukan satu policy yang tidak bisa diprediksi, akhirnya menyerang Iran, begitu. Dengan alasan Iran sedang membuat senjata nuklir, terus memproduksi uranium yang pada tahap membahayakan begitu. Kalau dilihat, Begini. Mbak Tia, ini kan kalau misalnya kita lihat kan sedianya sebelum kemudian serangan, ini kan Netanyahu berkali-kali mengatakan akan melancarkan serangan. Bahkan ketika ada perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran misalnya, ini kan Trump sudah sempat bilang kalau Netanyahu jangan sampai menyerang Iran karena kita sedang adanya kesepakatan perundingan damai begitu. Kemudian ketika pada akhirnya Netanyahu ini melancarkan serangan begitu, Mbak Tia, apakah itu juga bisa dikatakan benar-benar murni tidak ada Amerika Serikatnya Iya, karena Amerika Serikat mengatakan tidak bertanggung jawab, Mbak. iya, itu tadi saya melihatnya, saya bukan bela Amerika ya. Memang saya melihatnya pada serangan kali ini, ya ketika sudah diserang ya tentu Amerika diam, ya Hmm. setuju-setuju saja karena memang mereka adalah koalisi permanen begitu Israel dan Amerika Serikat itu. Tapi sebetulnya memang Amerika ingin melakukan perundingan dan itu tadi Netanyahu itu setiap kali mau ada deal, Mbak Nila itu akan Hmm. selalu tercancel karena ulahnya Netanyahu ini. Saya tidak menyebutkan rata semua Yahudi begitu. Netanyahu saja sudah itu penjahat luar biasa begitu ya. Kita melihat patternnya itu sama dengan 7 Oktober. Saat itu Hamas dan Palestina terutama dan karena saya melihat Hamas itu partai politik ya di Palestina. Palestina itu sudah mau deal dengan Israel menjadi two state solution. Ada beberapa negosiasi yang dilakukan MBS misalnya dengan pihak AIPAC yaitu organisasi Yahudi di Amerika Serikat. Kemudian ada lobby-lobby tingkat tinggi dan itu sudah mau deal berdiri dua negara secara berdampingan. Tapi tiba-tiba terjadi 7 Oktober. Hamas itu tidak ada angin, tidak ada hujan, menyerang begitu ya. Yang membuat treason Netanyahu atau melegalitas dia melakukan genosida terhadap Gaza begitu. Supaya tidak disalahkan begitu ya. Karena apa? Dia tidak ingin ada two state solution. Dia hanya ingin satu negara Yahudi begitu. Jadi setiap mau ada deal yang itu menguntungkan Palestina pasti terjadi insiden. Begitupun sekarang, ketika Iran sudah mau bersepakat dengan Amerika Serikat, Iran mau terbuka seterbuka-terbukanya, Amerika juga sudah mau melihat poin-poin yang sedang sekarang dilakukan oleh Iran, dan juga mungkin ada IAEA kembali yang terlibat, ada beberapa negara yang melihat itu. Ternyata cancel kembali gitu. Hmm. Ternyata cancel kembali. Setiap kali mau ada deal untuk menuju perdamaian, untuk menuju Palestina merdeka atau menguntungkan pihak Iran yang menjadi musuh Israel, itu pasti ada insiden sehingga Israel melegalitas serangannya tersebut. Padahal Iran sedang diam loh, bahkan menuju kesepakatan dengan Amerika Serikat begitu. Jadi Hmm. kali ini saya pikir ya bukan tidak tahu 100%, tapi Amerika sudah melarang sebetulnya ke pihak Israel, tapi itu tadi Netanyahu itu luar biasa, istilahnya kalau di bahasa Jawa tuh apa dablek atau apa gitu ya. Jadi terus melakukan serangan itu dan setelah diserang ya Amerika juga tidak mengutuk begitu ya. Akhirnya kan Trump hanya bilang, susah sih dibilangin, ya kan belum dibilangin, baru mau deal begitu ya. Dan ternyata Netanyahu mengambil langkah sepihak begitu. Hmm. Itu Kalau Mbak. dengan serangan ke fasilitas nuklirnya begitu ya, Mbak Tia ya, apakah kemudian ini cukup merugikan bagi Iran atau sedianya tidak terlalu berdampak? Sejauh mana Saya dampaknya untuk Iran? dulu Iran pernah dihancurkan ya, betul-betul fasilitas nuklir itu. Tapi dia rebuild, membangun kembali begitu ya. Nah, saya tidak yakin dengan kondisi di Tehran itu betul ada fasilitas nuklir. Karena kita sudah tahu dan menjadi rahasia dunia internasional di mana saja titik-titik nuklirnya Iran begitu Hmm. dan saya percaya bahwa memang negara ini tidak sampai pada memproduksi senjata karena memang setransparan dan seterbuka itu begitu. Jadi memang apa namanya yang diserang Iran, ya yang diserang Israel itu kan Tehran. Tehran itu kan ibu kota. Di situ banyak rakyat sipil yang menjadi korban juga 73 atau 173 ya Mbak ya.
mungkin dicek kembali, itu adalah rakyat sipil dan anak-anak juga banyak yang menjadi korban gitu. Artinya betul yang diserang Israel itu adalah fasilitas nuklir gitu ya atau bukan begitu ya. Nah, itu problemnya gitu. Saya melihat ini ada reason saja. Hanya reason untuk melegalitas serangan membabi buta tanpa mengikuti hukum dunia internasional dan dunia diam gitu. Dunia diam saat ini. Nah, itu yang saya sesalkan begitu ya. Sepertinya susah untuk mengatur satu negara yang memang merugikan banyak pihak yang merugikan banyak pihak yang bernama Israel begitu. Mhm, mhm. Kalau dengan serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel begitu kan dampaknya memang Tel Aviv langsung diserang habis-habisan oleh Iran juga, Mbak Tia. Apakah kemudian melihat serangan balik dari Iran eh, ini berpotensi juga kemudian perang terbuka atau perang berlangsung lama? Kalau kalau dari analisa Mbak Tia, seberapa lama kemudian perang ini kemudian bisa berlangsung, Mbak? Ini korbannya hanya 3 kan ya. Mhm, Israel juga berhitung gitu. Karena memang dia punya Iron Dome atau penangkal dari rudal-rudal Iran sehingga pecah di udara. Jadi tidak sampai kepada Tel Aviv. Ya, ada yang sampai tapi tidak signifikan dan tidak menimbulkan korban apalagi membunuh para pemimpin atau elitnya Iran begitu. Sorry, Israel. Sementara pihak Iran itu kan langsung panglimanya yang meninggal dan orang-orang topnya ya, ilmuwan-ilmuwan nuklirnya gitu. Ini sebetulnya bagaimana ya? Artinya memang Israel mempertontonkan kepada dunia bahwa alutsista mereka lebih oke, begitu ya. Terutama Iron Dome-nya itu masih sangat efektif untuk menahan jenis rudal Iran, begitu. Nah, untuk pertanyaan bagaimana ini akan diserang kembali, Iran akan menyerang kembali kali ini karena memang betul-betul dia sedang diam, sedang tidak ada masalah apa-apa. Bahkan soal Palestina, Gaza juga saya lihat Iran tidak begitu banyak bersuara, begitu ya. Tapi tiba-tiba diserang, tentu ini sangat murka sekali begitu. Hanya saja saya tidak yakin kalau ini akan terus-terusan mereka berdua berperang karena banyak negara yang berkepentingan dalam hal ini. Kenapa? Kita lihat map itu secara letak geografis antara Iran dengan negara-negara Teluk itu dekat begitu ya. Kemudian Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, sekutu Amerika Serikat tidak akan diam. Artinya apa? Itu membahayakan keamanan negara mereka masing-masing, gitu ya. Artinya akan ada lobby-lobby tingkat tinggi dari negara-negara yang memang khawatir itu mengganggu keamanan negaranya, itu akan melakukan lobby terhadap Amerika Serikat untuk menghentikan Israel untuk tidak menanggapi lagi serangan daripada Iran begitu. Dan mungkin yang dekat dengan Iran misal Qatar, Qatar juga merupakan Gulf countries atau negara teluk yang menjadi sekutunya Arab Saudi dan juga baik-baik saja dengan Amerika Serikat, itu saya pikir akan diminta bicara kepada Iran untuk menstop juga. Dan mudah-mudahan memang ada kesepakatan bahwa mereka tidak melanjutkan serangan, karena kalau tidak dampaknya luar biasa ini Mbak, bukan hanya secara regional Middle East, tapi juga mungkin akan terdampak terhadap dunia internasional, terutama dalam masalah pasokan minyak. Ini Indonesia juga kena. Masalahnya kita bukan negara produsen oil dan gas dan kita masih tergantung dari impor luar dan produsen-produsen besar itu adalah mostly dari Middle East begitu ya. Ini sekarang baru 2-3 kali serangan saja harga minyak sudah mulai naik. Ini akan memberikan efek terhadap harga-harga di negara kita di mana orang kita sendiri sekarang daya belinya masih sedang sangat tidak baik-baik saja, jadi sedang rendah. Itu akan semakin kolaps gitu ya. Artinya di sini Indonesia juga pemerintah Presiden Prabowo itu harus cukup berani untuk di media internasional, di seluruh media harus menyatakan bahwa stop gitu ya untuk saling menyerang karena efeknya bukan hanya untuk mereka berdua, bukan hanya untuk ke penjualan senjata begitu ya, tapi efeknya adalah ke dunia internasional dan kepada humanity begitu. Saya tidak tahu ya apakah presiden kita sudah bicara karena saya lihat beberapa pimpinan negara lain seperti MBS itu sudah bilang, sudah menyatakan dan blame atau menyalahkan Israel terhadap serangan Iran begitu ya. Saya tidak belum belum mendengar begitu apa belum, saya tidak tahu tapi seharusnya Indonesia harus bersuara karena tidak secara langsung memang, tapi itu akan memberikan efek ekonomi yang luar biasa terhadap kita begitu. Oke, ini punya dampak langsung ke perekonomian ya di Betul, betul. dunia, termasuk juga Indonesia di antaranya. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bahwa kerugian banyak meninggalnya petinggi Iran begitu atas serangan ini. Apakah juga kemudian kalau kita melihat beberapa kali Iran melancarkan serangan karena diserang terlebih dahulu, Mbak Tia, apakah juga dengan alasan banyaknya petinggi yang kemudian meninggal dunia atas serangan ini juga bisa membuat Iran juga melancarkan serangan habis, Mbak?
Ya, salah satu karena ini kan kejadian yang ada terus-menerus begitu ya. Mhm. Bukan kali ini saja Ya. Israel apa namanya berulah begitu ya. Sebelumnya juga Panglima Iran itu jenderalnya juga dibunuh gitu di Syria begitu ya. Kemudian kemarin juga ketika ada tamu ibaratnya kan pimpinan Hamas itu tamu kenegaraan begitu ya dan terbunuh dan itu juga di Iran begitu ya. Nah, ini kan tercoreng beberapa kali, apalagi sekarang para ilmuwan nuklirnya ya Iran tidak akan pernah kehabisan para ilmuwan nuklir begitu ya. Tapi itu melihat kalau Iran diam itu melihat sudah tidak punya harga diri di dunia internasional kalau dia hanya diam. Maka perang berdua ini tergantung dari para negosiator dan mediator apakah bisa meredam kedua belah pihak atau tidak. Kalau tidak bisa meredam kedua belah pihak, khawatir ini terus akan meluas gitu ya. Saya tidak menyebutkan, wah ada juga yang bilang ini sampai ke arah Perang Dunia Ketiga, enggak lah. Cuman memang akan meluas dan dampak ekonominya luar biasa begitu karena memang kawasan ini, kawasan Timur Tengah ini sangat bagus secara resource dan secara apa namanya peran di OPEC-nya juga cukup besar dan kita masih butuh impor negara-negara di Asia Tenggara, di Asia dan seluruh dunia saya pikir itu masih banyak ketergantungan energi dari oil dan gas begitu. Jadi memang semuanya pasti akan melakukan negosiasi. Dari pihak negara Teluk merasa terancam dengan saling lempar rudal itu. Kemudian dari negara-negara lain juga merasa terancam dari pasokan energi. Dan mudah-mudahan ya betul analisis saya bahwa mereka tidak diam, Prancis, Inggris dan semuanya negara-negara yang terkait negara-negara besar terutama itu harus bisa meredam kedua belah pihak karena memang saya melihat ini pure ambisinya Netanyahu saja Hmm. untuk menutupi ketidakmampuan dia merealisasikan janji-janjinya terhadap rakyatnya. Popularitasnya turun dan demonstrasi di Tel Aviv ya sudah sangat gencar sekarang untuk menstop genosid di Gaza karena mereka kan sebetulnya tidak jelas bordernya itu Mbak namanya penjajah gitu kan tidak ada border sebetulnya. Jadi mereka sebetulnya saling bergaul di sana itu antara orang Palestina dengan Israel. Dengan demikian kan satu sama lain lama-lama kan menjadi seperti teman begitu ya. Kalau dibombardir sampai 400.000 ya, ya kalau misalnya orang-orang Israel itu masih punya hati, pasti mereka juga akan protes. Dan kalau Netanyahu terus melakukan ini, itu tidak bagus juga untuk posisi politik Netanyahu dan sekarang sudah terbukti banyak sudah demo dengan kebijakan Netanyahu yang membabi buta. Tapi dia menyelesaikannya dengan menyerang negara lain. That's the problem gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Tia. Ini kalau kita melihat perang yang sebelumnya dijalani Israel terhadap Hamas di wilayah Gaza ini kan juga sudah menguras persenjataan, sudah menguras kekuatan militer dari Israel sendiri. Kalau kita membandingkan bagaimana kemudian kekuatan militer secara militer antara Iran dan juga Israel, apakah kemudian keduanya juga berpotensi untuk bisa sama-sama kuat dalam menghadapi konflik ini? Sebetulnya dua-duanya sudah terkuras ya. Iran juga sudah terkuras karena dia proksi gitu ya. Atau memberikan bantuan melalui pihak lain. Misalnya Hezbollah itu kan juga adalah di bawahnya Iran yang ada di Lebanon dan Hezbollah memberikan senjata itu ke Hamas. Hamas kan partai politik tidak Ya. punya senjata kalau tidak disuplai begitu ya. Dan by evidence itu suppliernya itu ya Iran begitu. Dia mengirim ke Houthi di Yaman, dia mengirim ke Hezbollah di Lebanon untuk bisa melumpuhkan Israel melalui Hamas begitu ya. Jadi Iran juga sudah babak belur nih. Jadi kalau apple to apple kita membandingkan bagaimana kekuatannya ya secara negara Israel kan kecil, tapi masalahnya backupnya itu yang besar begitu Hmm. ya. Jadi kalau apple to apple perang itu dulu dikeroyok 6 negara saja yang Al-Harb Asyid atau perang 6 hari. Ada 6 negara dari negara-negara Timur Tengah, Saudi Arabia juga termasuk di dalamnya kalah 6 negara gitu ya melawan Israel karena apa Amerika turun gitu. Ya. Nah, saya yakin sekali kalau Israel sampai terus-terusan digempur Iran, Prancis turun, Amerika turun, Inggris turun. Nah, ini yang orang memprediksinya akan Perang Dunia Ketiga. Tapi saya melihat tidak sampai ke sana, mereka akan berempuk gitu ya. Karena masing-masing punya itu tadi kepentingan nasional atau national interest negara masing-masing. Mereka akan menyelamatkan negara masing-masing melalui lobby-lobby untuk stop war antara Iran dengan Israel. Karena dua-duanya tidak menguntungkan begitu ya. Kita kalau mengurai siapa aliansi siapa sangat complicated Mbak Nila. Hmm.
Misalnya Saudi aliansinya Amerika, ada Uni Emirat juga belum lama membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian ada Qatar yang menjadi temannya Hamas, tapi menjadi mitra juga buat Amerika Serikat gitu. Jadi complicated begitu. Ini siapa lawan siapa itu akan susah gitu. Sementara dulu Perang Dunia Kedua kan jelas begitu ya ininya apa namanya aliansinya begitu. Harus melawan siapa dan musuhnya siapa gitu kan. Kalau ini tidak, mungkin akan selesai di tahap lobi-lobi negosiasi untuk menghentikan dua orang ini antara Iran dengan Israel. Dan saya pikir netanya memang harus diganti ya. Hmm. Ini sangat ekstrim sekali pemimpin Israel yang paling ekstrim dan paling ambisius dalam melakukan okupasi dan terus memperluas wilayah Israel menjadi one state solution saya pikir di Hmm. bawah Netanyahu ini dia harus diganti karena memperkeruh perdamaian dunia, menghancurkan tatanan hukum internasional, kemudian melakukan tindakan perang kriminal gitu. Saya melihat bukan perang sih, itu lebih kepada genocide begitu ya. Jadi memang harus diganti supaya memang tercipta tatanan dunia internasional yang lebih baik dan lebih damai begitu. Ini era digital ya, harusnya sih tidak tidak sudah tidak sampai pada era perang terbuka. Sekarang kan cyber war ya, Ya. perang di dunia cyber begitu. Jadi bukan perang secara fisik lagi. Jadi Netanyahu konservatif lah, harus harus selesai itu orang begitu ya, harus diganti dengan partai lain yang lebih apa namanya lebih prefer ke pihak perdamaian dunia begitu. Oke, terakhir sebagai closing statement juga dari Mbak Tia, win-win solution yang kemudian bisa diambil dan negara mana yang kemudian bisa paling cepat untuk merespon ini dan meredam situasi yang ada, Mbak? Saudi Arabia kemarin invest ya, berapa tuh? 1.000 triliun. Saya Hmm. nggak tahu nolnya kalau 10.000 triliun bagaimana begitu ya. Luar biasa besarnya gitu. Belum lama kan Trump visit ke Timur Tengah. Artinya tekan saja Amerika. Ya kalau misalnya tidak bisa menekan Israel, saya cabut nih investasi sebesar itu gitu. Dan negara mana yang sanggup berinvestasi sebesar itu terhadap Amerika Serikat begitu. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang paling dominan, saya melihat Saudi dan negara-negara Teluk Uni Emirat juga Mbak, dan Qatar luar biasa itu investasinya. Kita bisa melihat semua orang media kita, saya akademisi bisa melihat, oh gila ini orang-orang atau negara-negara teluk itu investasinya luar biasa yang tidak bisa orang lain invest sebesar itu di Amerika Serikat. Sampai sekelas Amerika itu tidak berdaya di Saudi itu gitu, nunduk, diem gitu ya. Kayak pembantunya begitu ya. Artinya ini bisa menjadi win-win solution, bargaining position yang baik untuk negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk untuk bisa menekan Amerika Serikat dan Amerika Serikat harus menekan Israel, harus menekan Netanyahu bagaimanapun caranya supaya jangan bikin ulah dan jangan bikin aneh-aneh lagi. Stop untuk mengintimidasi Iran dan harus ada lobby juga terhadap Iran agar tidak membalas kembali. Sehingga ya sudah gitu, dilanjutkan perundingan menuju nuklir itu tadi yang diinginkan oleh Trump. Itu sih solusi. Oke, ini menjadi peran serta juga dari beberapa negara, apalagi negara termasuk Saudi Arabia begitu ya, Ya, Mbak Tia ya, untuk kemudian bisa menekan konflik yang ada, karena ya, dampaknya kalau berkepanjangan juga bisa berdampak ke perekonomian dunia, termasuk juga betul. Indonesia akan Ya. terdampak seperti itu. Terima kasih banyak, Mbak Tia, luar biasa sekali untuk kebersamaannya hari ini dalam Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Mbak Tia. Sekali lagi, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Mbak Tia. Sore. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Mbak Tia Mariatul Hiptiah. Beliau adalah dosen International Relation BINUS. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.